Halo, halo ini dengan Buce. Hari ini saya mau bahas satu topik yang agak sensitif, ya. Mungkin akan banyak dikritik orang, mungkin akan dimarahin orang, ya. Tapi saya kira saya harus ceritakan ini, ya. Yaitu masalah aborsi, ya. Beberapa hari yang lalu ada teman baik saya yang hatinya itu sangat baik. Beliau begitu concern sampai mengirimkan saya 23 WhatsApp sepanjang malam. Jadi telepon saya bunyi kling 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 sepanjang malam sampai pagi. Wow, tapi saya sengaja tidak balas. So saya tidak mau membuat orang tambah marah atau apa. Saya lebih baik diam. Ya. Nah, sekarang kalau kalian tanya, ya, mungkin banyak, memang saya selalu try to avoid this topic karena saya takut orang salah mengerti. Tapi hari ini saya mau ceritakan sedikit bagaimana bisa kita mempunyai dual standar, gitu ya. Artinya apa? Begini. Kalau kamu tanya secara bagi orang Kristen, secara iman, bagi Kobuce pribadi, pro life atau pro choice, ya, itu istilahnya. Lo menentang aborsi atau lo mendukung aborsi, ya. Tentu kalau kamu tanya saya secara pribadi, saya akan bilang saya pro life. Well, anyway juga saya tidak pernah mengadakan aborsi. Saya kira juga saya kira 98% lah, mungkin 1-2% ada di masyarakat kita, orang Indonesia di Amerika juga kayaknya tuh tidak melakukan hal tersebut juga gitu loh, ya. Jadi kalau kamu tanya secara iman saya pro life, of course, ya. Tapi kalau kamu tanya lagi, apakah aborsi itu diperbolehkan? Sekali lagi saya tanya, itu untuk gereja atau untuk negara? Ya. Sebab kalau negara, sebab kita seperti Paulus katakan bahwa kita tuh tidak menjudge, menghakimi orang di luar gereja. Law yang kita buat, yang aborsi apa gitu itu untuk kalangan kita yang percaya akan firman Tuhan, ya kan? Tapi kita harus tahu bahwa dalam satu negara bukan hanya orang Kristen aja, ada orang ateis, ada orang Buddhis mungkin, ada orang Muslim, mungkin ada orang yang mempunyai pandangan yang lain dengan kita. Jadi secara hukum, secara global, kalau menurut saya kita tidak bisa memaksakan apa yang kita percayai kepada orang lain. Kita bisa memaksakan pada diri kita, tapi kepada orang lain tidak bisa. Misalnya kalau kamu ke pendeta kamu, tentu pendeta kamu bilang seharusnya tidak boleh gitu loh. Tidak boleh. Dan itu makanya kamu bisa mengerti bahwa itu dilarang oleh gereja Katolik. Itu tidak salah. Secara iman kamu tidak boleh. Tapi secara negara, kamu tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Contohnya, kita seringkali menghakimi garis keras di Indonesia. Misalnya, dalam kepercayaan Muslim harus pakai hijab, gitu kan? Kita menghakimi bahwa, bayangkan, itu kan dipercaya oleh kalangan Muslim, ya. Namanya mungkin syariat Islam, ya, yang diterapkan di Aceh. Bagaimana perasaan kita yang di luar, orang Kristen atau di Indonesia maupun di sini? Kamu senang enggak kalau itu diterapkan untuk seluruh negara, ya? Seluruh negara Indonesia harus pakai hijab, melakukan hukum potong tangan, karena itu merupakan syarat Islam, ya. Kita akan marah, kita bilang, wah, kok bisa? Itu harus garis keras, ini apa kita panggil kaum kadrun, ya. Tapi in the same time, kita mau memaksakan apa yang kita punya juga kepada orang lain di sini, gitu loh. Jadi kita harus kembali dulu, kita introspeksi diri, ya. Jadi seperti kita, orang-orang Kristen seperti saya, begitu banyak juga orang-orang teman-teman kita, kebanyakan majority Muslim yang di negara Indonesia, mengerti hal itu. Mereka juga dua dilema. Memang ada di dalam Al-Quran, tapi in the same time mereka ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
So, mereka tidak bisa yang terdiri bukan hanya orang Islam. Kalau mungkin di Mekah, saya setuju sekali syarat atau hukum itu harus diterapkan. Karena itu 100% umat Muslim. Saya setuju. Tapi Indonesia kan bukan. Indonesia kan terdiri dari Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, ya, bahkan aliran kepercayaan. Jadi tidak bisa diterapkan satu standar satu agama untuk semuanya. Tidak bisa. Kita pun di sini kita ingat bahwa founder kita even di dalam dollar bill itu in God we trust. Tapi secara konstitusi Amerika, mereka menjamin orang percaya pada Tuhan maupun orang tidak percaya pada Tuhan. Gitu. Jadi kadang-kadang saya merasa bahwa kita itu double standar. Kita menuntut bahwa agama jangan dipaksakan di kalangan sekular kita di Indonesia, tapi di sini kita menuntut bahwa kita punya kepercayaan harus dipaksakan kepada orang lain. Gitu. So itu yang saya mau share. Yang kedua, ya, saya mau memberikan contoh. Pada waktu Tuhan menjadikan Taman Firdaus, ada satu pohon namanya pohon larangan. Itu udah tahu-tahu bahwa itu adalah dosa untuk memakan buah pohon larangan. Apakah Tuhan memberi pagar di pohon itu? Pokoknya tidak boleh, supaya kamu jangan berdosa, jadi harus dipasang pagar, tidak boleh masuk. Tidak bisa, supaya manusia itu jangan sampai memetik buah larangan, buah pohon larangan itu. Tapi instead, Tuhan memberikan kebebasan pada manusia. Jadi Tuhan memberitahu ini memang dosa, ini tidak boleh, ya. Tapi adalah hak kamu untuk memilih. Tuhan aja memberikan pilihan pada orang. Kenapa kita harus memaksakan? Kita kan seperti mau pasang pagar. Kita bikin law supaya orang tidak boleh aborsi, ya. Oke. Jadi kalau sudah dibuat law begitu, itu kan sama dengan kita memasang pagar pohon larangan. Well, menurut saya adalah baiknya kalau sebaiknya kita memberitahu bahwa ya itu aborsi ya tidak boleh melakukan firman Tuhan. Tapi untuk orang mau aborsi atau tidak itu adalah pilihan masing-masing gitu loh. Bukan kamu yang jadi Tuhan untuk menentukan itu tidak boleh atau tidak. So itu adalah pendapat saya mengenai aborsi. Jadi hukum itu karena saya tunduk pada firman Tuhan untuk bagi saya, tapi saya tidak mau paksakan itu bagi orang lain. Saya tahu pendapat ini mungkin pertama kali kalian dengar atau agak aneh, tapi itulah yang saya mau bagikan pada hari ini. Kita jangan double standar, ya. Kita bisa menjudge Indonesia, tapi kita tidak mengoreksi diri kita sendiri, terutama di Amerika ini. Ya. Terima kasih teman-teman untuk udah dengerin. Minta maaf ya, kalau misalnya memang ini tidak sependapat dengan apa yang kalian pikirkan. Tapi kalau kamu tanya lagi, apakah Kobuce pribadi bagaimana? Saya pribadi, of course, saya pro-life. Saya tidak menurut saya, tidak aborsi. Tapi saya tidak mau mengimpose saya punya kepercayaan itu pada orang di luar kita. Terima kasih. Bye.